Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Pratama, NPM 18430093, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang waspada serangan cyber saat WFH dan pandemi COVID-19. Serangan cyber atau cyber attack merupakan tindakan yang bertujuan untuk merusak sistem komputer atau jaringan menggunakan berbagai metode atau teknik berbahaya dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet. Hal ini terjadi secara terus meningkat setiap tahun dikarenakan banyak orang jahil yang mencari keuntungan dari kelemahan pada sebuah sistem perusahaan. Waspada serangan cyber saat WFH. Menurut riset perusahaan teknologi informasi International Business Machine atau IBM, secara global serangan cyber meningkat 6.000% sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 18-20 juta serangan cyber per bulan sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, para peretas mengincar perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah data yang tinggi. Awal tahun 2020, perusahaan e-commerce tanah air Tokopedia mengalami pembobolan data pengguna dalam bentuk email, nama, dan kata sandi. Sang peretas menjual 91 juta akun Tokopedia ke forum dark web. Bulan Mei, hal yang sama juga terjadi pada toko online Bineka. 1,2 juta akun pengguna diretas. Data pengguna sangat penting, data pribadi kita, karena dengan data pribadi kita, para penjahat bisa menggunakan untuk melakukan penipuan. Contohnya penipuan menggunakan untuk pengajuan kredit palsu, bahkan mereka menggunakan untuk masuk ke transaksi keuangan kita dan mengambil uang kita. Itu sangat mungkin terjadi. Serangan cyber dalam bentuk lain seperti membajak video conference dan phishing atau penipu melalui email dan SMS. Bagaimana cara memasang keamanan cyber saat bekerja dari rumah? Pada dasarnya, melindungi diri harus dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memasang firewall terbaru dari perusahaan seperti Palo Alto, CrowdStrike, dan lain-lain. Yang utama adalah mengadopsi strategi berbasis cloud karena lebih aman dibanding hardware yang harus diupdate di rumah. Apa alasan dibalik serangan cyber? Motivasi mereka bisa dibagi dua, yaitu pertama tentu alasan finansial. Di samping alasan finansial juga ada alasan untuk dikenali. Para peretas ingin diakui di kalangan mereka. Menurut Brad Gray, inisiatif memasang firewall wajib dilakukan oleh perusahaan karena bisa merusak nama, integritas, dan merugikan ekonomi perusahaan yang terkena serangan cyber. Berdasarkan UU ITE pasal 46 ayat 2, akses tidak sah terhadap sistem elektronik merupakan tindakan pidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda 700 juta. Waspada serangan cyber saat pandemi COVID-19. Kemajuan teknologi di bidang informasi, khususnya internet, memang salah satu solusi pelaksanaan gaya hidup normal yang baru. Mulai dari pegawai, guru, hingga murid semakin akrab dengan beragam aplikasi pendidikan online atau video conference. Namun, tanpa edukasi yang baik, siapapun berisiko menjadi korban kejahatan cyber. Berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan cyber, Kaspersky, pada 3 bulan pertama pada tahun 2020, kasus cyber mulai meningkat 56% kenaikan phishing yang menargetkan UKM kawasan Asia Tenggara. Pada saat ini, serangan cyber cenderung mengarah ke perusahaan daripada individu. Phishing adalah salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Para pelaku kejahatan cyber ini juga
lalu memasukkan topik dan tren terkini yang terkait dengan COVID-19 ke dalam konten mereka untuk meningkatkan peluang atau link yang terinfeksi atau lampiran berbahaya untuk dibuka secara online oleh pengguna. Tips untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan. Yang pertama, memakai VPN pada saat terkoneksi dalam jaringan kantor. Yang kedua, yaitu membatasi akses karyawan yang berhubungan dengan data sensitif. Yang ketiga, yaitu selalu memperbarui pada perangkat lunak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.